Pemirsa, Anda kembali di Top News. Korupsi modus setoran keatasan kembali terungkap. Kali ini KPK membongkar kasus di sektor imigrasi yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim. Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat FHUGM menyebut kasus Silmi Karim mirip dengan kasus mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Benarkah modus setoran keatasan masih banyak terjadi? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katauma. Inilah detik-detik ketika tim KPK menyita berbagai jenis kendaraan mewah dari rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim di wilayah Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juni lalu. Tercatat penyidik mengamankan dan menyita 2 mobil sport serta 10 unit kendaraan roda dual seperti Vespa, motor sport, hingga motor Harley Davidson. Tidak hanya kendaraan bermotor, penyidik juga menyita 7 sepeda, sejumlah perhiasan, serta kantong berisi uang tunai dalam bentuk rupiah maupun valuta asing seperti dolar Amerika, euro, dan yen. Seluruh barang yang disita diduga kuat terkait dengan praktik pemerasan, pengurusan dokumen keimigrasian. KPK memastikan akan terus mendalami asal-usul aset itu dengan memeriksa sejumlah saksi dan tersangka. Barang bukti yang diamankan tersebut diduga terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh tersangka berkaitan dengan pengurusan dokumen keimigrasian. Untuk itu, barang bukti yang diamankan dan disita ini tentunya nanti juga butuh dikonfirmasi, dimintai keterangan kepada pihak-pihak untuk menjelaskan, baik dari para tersangka ataupun para saksi, dalam rangkaian pemeriksaan para saksi dalam penyidikan perkara ini. Kami akan terus update perkembangan penanganan perkara berkaitan dengan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan keimigrasian. Terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim ini bermula operasi tangkap tangan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Barat pada Selasa malam 2 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, tim Satuan Tugas KPK mengamankan sejumlah pihak. Salah satu diantaranya merupakan pejabat dari instansi keimigrasian di wilayah Jakarta Barat. KPK menduga adanya tindakan rasuah dalam proses pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Operasi senyap ini berkaitan dengan pengurusan administrasi, khususnya kitas dan kitab. KPK menyebut belasan orang yang diamankan ini tidak hanya dari penyelenggara negara, namun juga ada dari pihak swasta. Selama operasi, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai mata uang asing dan logam mulia emas. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengkonfirmasi bahwa Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim masuk dalam daftar belasan orang yang dibidik dalam operasi tangkap tangan. Namun KPK masih mencari keberadaan Silmi Karim. KPK berharap agar pihak yang terjerat perkara tersebut dapat kooperatif. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu pada kesempatan ini KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini. Selain 17 orang yang sudah diamankan, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya ada 7 mobil, kemudian ada 15 motor dan juga 11 sepeda, ya, 6 MTB dan juga 4 Brompton. Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas, ada sekitar ratusan gram. Akhirnya, pada Rabu malam pukul 22.35 waktu Indonesia bagian Barat, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 2023-2024 tersebut memilih bungkam saat diberondong pertanyaan awak media. Sehari kemudian KPK resmi memberikan status tersangka pada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim.
KPK menahan Silmi dengan 7 orang lainnya terkait perkara dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian dengan pasal pemerasan dan gratifikasi. Usai jadi tersangka, Silmi langsung ditahan oleh KPK. Silmi keluar menggunakan rompi tahanan KPK bersama 7 orang lainnya. Beberapa jam setelah Silmi Karim resmi jadi tersangka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan pemberhentian Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Silmi Karim dan 7 tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka utama atas dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi izin tinggal warga negara asing. KPK membeberkan bahwa Silmi diduga menerima jatah tetap sebesar 100 juta rupiah setiap pekan yang dilakukan rutin pada hari Jumat yang ditarik dari pungutan liar para warga negara asing. Distribusi uang haram ini disamarkan lewat rekening pihak ketiga seperti office boy dan menggunakan kode komunikasi khusus seperti istilah malaikat. Dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan bahwa 35 aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2019-2025 memiliki transaksi keuangan mencapai 366,7 miliar rupiah dari 96 rekening. Data tersebut pertama kali diungkap oleh KPK saat membongkar kasus korupsi yang menjerat Silmi Karim dan kawan-kawan. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, dalam laporan PPATK tersebut hanya sekitar 3% atau 9,7 miliar rupiah yang bersumber dari gaji dan tunjangan. Sementara 357 miliar atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal. Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM menyebut kasus yang melibatkan Silmi Karim ini merupakan kejahatan terorganisir sebab melibatkan banyak pihak dan perencanaan yang rapi. Ini dipersiapkan dengan sangat rapi, modus operandinya juga smooth, ada pembagian peran di antara para pejabat di internal imigrasi dan juga ada perantara para calo yang kemudian mencari mangsa. Jadi ini ada kerjasama kejahatan yang cukup rapi di antara mereka, menggunakan rekening penampungan, jumlahnya sangat banyak, jumlah uang yang ditampung juga diperkirakan ratusan miliar. Ya tentu ini merupakan satu kejahatan terorganisir yang sangat berdampak terhadap Indonesia. Jadi ini memang sepertinya permainan rapi ini mengakibatkan kasus ini baru terungkap setelah sekian lama beroperasi, tetapi sepandai-pandai tupai melompat ternyata jatuh juga gitu ya. Seperti di kasus Wamenakar Noel, kasusnya sangat mirip dengan kasus ini, akhirnya kemudian KPK bisa membongkar kasus ini. Dan memang ada kemiripan modus dalam kasus Silmi Karim dan kasus mantan Wamenakar Immanuel Ebenezer. Keduanya terkait dengan penyalahgunaan wewenang pada sektor pelayanan publik. Kesamaan krusial lainnya adalah kedua kasus tersebut menggunakan modus pemerasan terstruktur berupa setoran rutin dan berkala dari sektor pelayanan publik yang mereka bawahi. Silmi Karim menerima setoran tunai dari pungutan liar dan pemerasan terstruktur dalam pengurusan dokumen izin tinggal WNA. Sedangkan Noel menyalahgunakan kekuasaannya dengan memeras perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja atau PJK3 untuk menyetorkan sejumlah uang secara rutin agar lisensi dan sertifikasi K3 mereka dapat diterbitkan. Modus setoran rutin dari bawahan ke atasan disinyalir banyak terjadi di sektor-sektor layanan publik. Karena itu, KPK dan lembaga penegak hukum lainnya harus membersihkan modus ini tanpa pandang bulu.